Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita nih, di Cepak Jeder. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang begitu viral ya di dunia. Apa sih yang gak viral kalau saat ini, apalagi kalau bukan TikTok gitu ya. Oke, kalau bahas-bahas TikTok gak afdol dong kalau kita gak ngajak temen buat ngerumpi. Oke, kita akan kedatangan bintang tamu gue star kita yang cantik dan ganteng. Ada Kak Rohma dan Kak Rasul. Beri tepuk tangannya dong. Saya hello Kak Rohma, Kak Rasul. Hai. Oke, ini bintang tamu kita saat ini dari kelas KPIB 6 ya. Di sini kita akan tanya-tanya nih mengenai TikTok. Entah itu diet mereka tahu atau enggak tahu juga sih. Ini Kak Rohma tahu enggak sih apa itu aplikasi TikTok? Oh, pastinya tahu dong. Oh ya, tahu. Kalau Kak Rasul sendiri, aduh. Mungkin saat ini nggak afdol ya kalau nggak tahu apa itu TikTok ya. Apalagi zaman sekarang kan seperti itu sih. Iya, tahu aja nih. Tahu banget. Tahu-tahu aja. Tahu aja Kak Rasul. Kalau Kak Roma? Iya, aku mengikuti sih. Mengikuti. Kak Rasul sendiri, kalau Kak Rasul itu pernah download aplikasinya atau enggak? Sepertinya kok. Kalau diri saya sendiri pribadi lebih prefer untuk tidak download ya atau tidak menginstal aplikasi tersebut gitu sih. Why? Kenapa nih? Karena apa ya, dari diri saya sendiri tuh untuk mengurangi sosial media seperti itu. Oh gitu. Jadi ada dari sendiri ya, dari diri sendiri untuk mengurangi diri sendiri lah. Iya, sosial media. Kalau Kak Roma sendiri gimana nih Kak Roma? Jujur saja sih kalau saya download ya, bukan scroll terus, bukan 24/7, cuman ya kalau ada waktu senggang aja sih kayak gitu. Kalau ada waktu senggang jadi bisa scroll TikTok sambil rebahan bosen nih gak sama sih kalau kayak kalian nih gitu, scroll TikTok sambil rebahan sambil apalah gitu. Kalau gabut-gabut boleh lah gitu. Jadi kalau untuk Kak Roma sendiri, tanggapannya mengenai aplikasi TikTok positif atau negatif atau mungkin yang gimana nih? kalau awal-awal nih ya, itu kan TikTok kan kayak viral lagi kan pas waktu pandemi kan ya. Terus awal-awal tuh kayak kurang menarik buat saya gitu loh kan, karena cuma joget-joget gitu kan, nggak ada kayak kok gini ya, nggak ada positifnya sama sekali. Terus semakin kesini kayak pikiran saya tuh terbalik gitu loh, kayak kok makin ada edukasinya, makin ada informatif sekali gitu. Jadi menurut kamu itu dulu ya, setahu saya itu TikTok identik dengan joget-joget. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata TikTok itu bukan hanya platform untuk joget-joget doang loh teman-teman, tapi juga memberikan edukasi, informasi dan masih banyak yang lainnya. Kalau Kak Rasul sendiri tanggapannya? Ya kurang lebih sama seperti Kak Roma. Untuk pada awal pandemi kan seperti itu kan banyak yang viral joget-joget nih atau segala macam itu. Nah saya tuh justru ya namanya kaum Adam ya. Siapa sih yang gak tertarik joget-joget gitu kan? Apalagi yang juga cewek-cewek nih. Terus makin kesini juga saya juga banyak melihat potongan-potongan TikTok dari Instagram atau enggak di Reels YouTube gitu. kan. Iya di Reels. Sekarang kan aplikasi Instagram kan ada fitur Reelsnya kan. Nah seperti itu juga kadang-kadang masuk di Instagram. Jadi ya mungkin dari saya pribadi ya cukup untuk melihat Instagram doang gitu. Jadi kurang lebih isinya sama seperti itu. Lebih komplit di Instagram ya. Kalau di TikToknya masuk ke Instagram juga, Facebook di Instagram juga. Jadi kalau Kak Rasul lebih ke prefer ke Instagramnya gitu. Terus kalau Kak Roma, siapa saja sih yang di searching di TikTok atau hanya scroll FYP ada? Awalnya tuh kayak FYP kan kurang nggak tahu gitu loh bagaimana caranya gitu. Terus kayak awalnya tuh yang dilihat tuh yang hanya FYP, terus lama kelamaan kok masuk FYP tuh ada kayak yang tentang kesehatan, tentang masak-masak, apalagi kita kan cewek gitu ya, kalau anak kos kan wajib gitu nggak sih kayak harus mengikuti tren deh. Gitu. Terus ya itu yang berbau-bau gitu aja sih. Oke, jadi awal mulanya tuh FYP, kok ternyata menarik. Ditelusuri lagi lebih dalam gitu. Jadi terus kita ada kayak stalking gitu. Stalking. Kalau Kak Rasul nggak punya TikTok pasti. Nggak punya TikTok. Gimana nih nggak punya TikTok? Tapi ya nggak apa-apa, karena seorang kan punya pandangan yang berbeda-beda mengenai suatu aplikasi, entah itu menurutnya kurang bermanfaat, worth it apa enggak gitu. Worth it itu kan tergantung pribadinya masing-masing, bagaimana kita bisa mengolah aplikasi untuk
bagaimana agar berguna bagi Berguna kita bagi gitu diri ya. sendiri. Oke. Terus kalau konten apa aja yang menarik nih menurut Kak Rohmah? Ya kayak tadi itu, terus tapi seni-seni juga lebih menarik sih, kayak gambar-gambar gitu. Terus aku lebih seneng sih kayak itu tentang kesehatan. Biasanya kan ada dokter. Kan kenapa kok dokter udah waktu sibuk tapi masih Meluangkan main waktu. TikTok? Kan berarti dia kan mengedukasi masyarakat melalui platform TikTok itu sendiri. Ya gitu. Jadi Mas Rasul juga kurang lebih gitu ya? Iya sih, kurang lebih seperti itu. Terus juga pada awal pandemi kan, masyarakat kan awam nih tentang cara penggunaan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, melalui aplikasi TikTok sih, menurut saya dengan seperti itu, terus nanti ada potongan di Instagram, jadi viral kan. Terus setelah itu masyarakat bisa tahu gitu loh, cepat menyebarnya lah. Apalagi kan pengguna TikTok kan banyak sekali kan. banget. Berita Seperti itu. update kan juga di TikTok kan, kayak apapun itu gitu. Bisa langsung tercium baunya kalau udah sampai ke iya. TikTok gitu ya, aja apalagi ya. langsung viral kan itu. Iya, dokter-dokter juga dari kesibukannya udah mau meluangkan waktu dan itu bisa kita dapat secara Iya, gratis gratis. loh. Betul sekali. Cuma modal kuota doang loh, nggak perlu konsultasi loh. Kadang-kadang juga Oke. numpang wifi kan. Iya. Oke banget. Jadi kita bisa manfaatkan aplikasi TikTok sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan hanya dengan nonton-nonton yang tidak berfaedah ya. Boleh lah buat hiburan. Ya refreshing lah seperti itu. Kalau Kak Roma sama Kak Rasul sendiri kita akan tampilin video nih. Boleh dong Wow, operator. apa tuh? Wah, video apa tuh? Joget-joget nih. Aduh, tahu nggak sih? Wah. Oke, itu tadi video dari salah satu TikTokers nih yang viral. Tahu nggak sih Kak Rasul? Tahu. Di Tahu. Instagram juga banyak kok Siapa nih? pengikutnya. Cowok yang nggak Ya, tahu nggak kayak tahu cewek sama cantik ini. gitu. Aduh. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Mustahil banget ya nggak tahu. Cewek Munafik cantik kayak banget gini. seperti itu loh. Kak Rohmah kita tahu ya? Iya tahu. Ya kalau melihat video itu tanggapannya gimana nih? Ya kalau aku masuk FB pasti langsung skip sih. Kayak kurang menarik gak sih kalau cewek lihat cewek gitu? Kalau Kak Rol, misalnya nih tampil di Reels Instagram, Di lah. Ya dilihat lah. Iya dilihat. Rugi ya, rugi banget ya. Dikasih love kan seperti itu. Habis itu di komen deh tag siapa gitu Aduh, misalnya. siapa nih buat video gitu dong ya. Ah. Temen-temennya cowok di-tagin semua. Lihat nih bro kayak gitu ya. Oke, cowok biasa lah kayak gitu. Satu lagi kita akan tampilin video satu lagi dong. Buat perbandingan antara yang satu dan satunya. Oke. Kamu pada wawancara kerja tapi nggak pintar ngomong dan orangnya pemalu. Berarti ya biar wawancaranya bagus. Gini, coba pakai rumus tanya, uji reaksi. Kayak pas ditanya, kamu apa kabar? Baik. Kabar baik bu, ibu gimana kabarnya? Kalau di sini kamu punya pengalaman tak ya? Bisa diceritakan? Ya jadi waktu itu betul ibu Vina. Jadi waktu itu saya ditugaskan jadi. Kamu ada pertanyaan ke kita? Nggak ada bu. Ibu tadi menyebut posisi X. Bisa dijelaskan lebih lanjut job desk posisi tersebut? Nah, itu tadi video, salah satu video dari TikTok juga, sama-sama cewek nih. Gimana, di skip atau enggak nih Kak Rasul? Tuh. Skip sih. Jujur banget orangnya di skip. Aduh Kak Roma, kalau Kak Roma gimana nih? Enggak sih, pasti lihat itu kan kayak berguna banget. Itu kan peluang kerja, Iya. ngasih apa? Informasi peluang kerja gitu, apalagi buat fresh graduate gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi Ada Rasul jangan di positifnya. skip lah Kak. Ya, Ya. kali juga ditonton yang itu di Ya skip. seperti yang dibilang Mbak Romah tadi kan, banyak sekali edukasi-edukasi yang tertentu kan. Iya, Nah, iya seperti juga. itu. Contohnya juga seperti tadi, Iya, fresh itu graduate, tadi. perlu panduan dan juga petunjuk. Bener. Nah. Jadi kita bisa manfaatkan Iya. platform TikTok dengan sebaik mungkin. Contohnya tadi kita bisa tahu informasi-informasi yang mungkin kita belum pernah melakukannya, tapi kita dikasih tahu. Oh, jadi kayak gini nih wawancaranya kalau mau kerja. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin, teman-teman. Sama Kak Rasul dan sama Kak Rohma udah ngomong panjang kali lebar tentang video tadi ya, TikTok udah kita apply juga, video-video TikTok udah kita kasih contoh nih. Sekarang kita ambil deh kesimpulannya dari mengenai ya platform aplikasi TikTok itu. Menurut Kalian. kakak gimana nih? Ya kalau menurut aku tuh kayak
aplikasi ini tuh worth it ya buat ditonton, apalagi untuk milenial zaman sekarang kan gitu. Tapi kalau untuk anak-anak tuh harus diawasi oleh orang tua atau orang dewasa gitu ya kan, nggak bisa kita memilah-memilih FYP, yang FYP itu seperti apa gitu kan. Itu aja ya. Mungkin Kak Rasul mau mungkin nambahin. nambahin. Kalau kesimpulan menurut saya, seperti dikatakan Mbak Roma tadi, untuk anak-anak kecil tuh juga perlu diawasi. Nah, karena kan masih di bawah umur. Terus juga aplikasi TikTok sendiri kan menurut saya sangat baik digunakan di zaman milenial sekarang, terutama untuk menyebar konten-konten yang baik, bukan yang negatif. Nah, karena sifatnya sangat cepat, mudah sekali tersebar seperti itu. Nah, untuk anak-anak kecil tadi kan seperti yang kita tahu, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok juga mempunyai algoritma kan. Apa yang kita tonton, misalkan kita sering nonton yang joget-joget nih. Nah, pasti juga FYP-nya juga akan mengikuti yang joget-joget kan. Nah, maka dari itu juga perlu adanya kontribusi atau peran orang tua sih terhadap anak-anak di bawah umur yang tadi seperti itu. Oke, Iya. jadi kesimpulannya teman-teman guys, itu kalau kita nonton TikTok boleh-boleh aja, asalkan bisa dong memilih dan memilah mana yang baik untuk dikonsumsi, mana yang tidak. Gitu. Dan juga untuk kalian yang punya adik atau bahkan yang udah punya anak nih ya, ada ya agak lah, yang udah punya anak atau punya adik itu bisa diawasi karena konten TikTok itu kan luas, enggak cuma isinya upin-ipin doang kan. Iya, Bahkan betul. minim kalau konten anak-anak di TikTok, bahkan ya banyaknya yang joget-joget. Joget, Itu kan kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini tidak baik untuk ditiru, ini baik Iya. untuk ditiru, ini digunakan oke, ini tidak oke gitu. Jadi selalu harus dalam pengawasan orang tua. Jadi platform TikTok itu sangat worth it untuk digunakan, tetapi bagaimana cara kita untuk menggunakannya tersebut adalah dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, itu dari kita tadi, dari narasumber-narasumber atau dari gue star kita, dari Kak Rohma sama Kak Rasul udah bicara panjang lebar, udah capek, udah haus dia. Udah kita akhiri dulu di talk show kali ini di Cepak-Cepak Jeder. Sampai bertemu di talk show selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Bye.